Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Anna Rosa Simamora dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0320210005. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang menjelaskan tentang sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia. Sirkulasi yang baik dapat dilihat dari komponen di dalamnya, di mana kondisinya yang baik. Besar jantung pada manusia yaitu 250-360 gram. Jantung berfungsi untuk memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Anatomi jantung atau anatomi sistem kardiovaskuler, di mana jantung terdiri dari dua bagian atau 4 ruangan, yaitu 2 bagian atas dan 2 bagian bawah. Bagian atas atau superior disebut sebagai atrium, yang ini, dan bagian bawah atau inferior disebut sebagai ventricle, yang ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa ada atrium kanan dan ada atrium kiri, dan ada ventricle kanan dan ada ventricle kiri. Di mana atrium kanan berfungsi menerima darah dari 3 vena, yaitu vena cava superior, vena inferior, dan sinus coronarius. Dan ventricle kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventricle kiri lebih besar dan merupakan ruang jantung yang paling tebal. Ketebalan jantung dan fungsinya sudah mempunyai ruangan sendiri dan tebalnya juga berbeda-beda. Kenapa berbeda? Itu dikarenakan tergantung dari fungsinya masing-masing, di mana sisi kanan yaitu atrium kanan dan ventricle kanan bekerja lebih ringan dengan tekanan yang rendah, karena di sisi sebelah kanan itu hanya memompa ke paru-paru saja, sehingga jaraknya pendek. Ketika jaraknya pendek, maka tekanannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ventricle kiri memompa darah dengan jarak yang lebih jauh. Dari ventricle kiri itu memompa ke seluruh bagian tubuh. Maka dia tekanannya harus tinggi, tahanan alirannya juga lebih luas. Makanya ventricle kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan dengan ventricle kanan. Untuk mempertahankan rata-rata aliran darah, sehingga dari strukturnya otot jantung sebelah kiri atau ventricle kiri akan jauh lebih tebal dibandingkan dengan ruangan jantung yang lainnya. Kemudian di bagian jantung juga ada yang namanya katup jantung. Katup jantung ini suatu sekat yang membatasi antara atrium dan ventricle. Jadi katup itu ada di bagian kanan yang disebut sebagai katup tripudalis, karena ada 3 lapisan, yaitu lapisan luarnya 3 atau katupnya 3 telinga, di mana yang sebelah kiri ada ventricle kiri yang terdiri atas 2 katup atau 2 telinga. Kedua katup itu dikenal sebagai katup tricupidalis atau katup mitral, di mana katup tricupidalis ini berfungsi mengatur aliran darah, di mana katup ini berada di atrium kanan dan ventricle kanan, dan katup tricupidalis berada di atrium kanan dan atrium kiri. Kita lihat kembali fungsinya. Ketika darah mengalir dari atrium kanan menuju ke ventricle kanan, dari fungsi yang satu ini membuka ketika tekanan yang tinggi. Di sini ketika tekanan yang tinggi atau darah yang ada di sini banyak, maka akan membuka untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke ventricle kanan. Katup ini ada supaya tidak ada aliran balik ketika darah sudah ke ventricle kanan, dan untuk menjaga supaya darah tidak masuk kembali ke atrium kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ventricle kiri sama atrium kiri juga mempunyai fungsi yang sama. Fisiologi jantung atau fisiologi sistem kardiovaskuler awalnya adalah dimulai dari masuknya darah di ventricle kanan. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventricle kanan, dari ventricle kanan kemudian darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, yaitu ini, arteri pulmonalis. Setelah masuk ke paru-paru, darah akan digantikan oleh O2. Jadi dari respirasi ketika menghirup O2 akan mengikat O2 tersebut. Darah paru-paru
darahnya itu berwarna biru karena menggambarkan bahwa kadar O2 itu tidak sedikit atau tinggi CO2. Jadi, ketika di paru-paru, darah itu akan mengikat O2 yang diambil dari pernapasan. Selanjutnya, ketika dari paru-paru ini sudah mengikat O2, maka darah sudah kaya akan O2. Ketika sudah kaya akan O2, dia siap untuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yaitu ini, vena pulmonalis. Ketika melalui vena pulmonalis, kemudian darah kembali melalui ke atrium. Yang ini atrium. Yaitu atrium kiri terlebih dahulu, baru ke atrium kiri lebih dahulu, kemudian ke ventrikel kiri. Atrium kiri ke ventrikel kiri dan baru darah disirkulasi ke seluruh tubuh. Kemudian sel-sel yang menerima darah dari jantung ini kemudian akan melakukan respirasi. Reaksi sel setelah respirasi, sel hasilnya O2 dan CO2. Maka O2 itu akan menembus ke kapiler darah atau pembuluh darah. Dan darah kemudian akan kembali ke jantung, kembali ke pulmo supaya mendapatkan O2. Sekian penjelasan mengenai sistem kardiovaskuler dari saya. Sekian dan terima kasih.